Ningsi dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS Manajemen Keuangan. Jadi kita mulai dari yang nomor A. Selling price tahun pertama itu 26,05, tahun kedua itu 27,14, tahun ketiga itu 29,42, dan tahun keempat itu 31,83, dan sales unitnya per year itu yang tahun pertama itu 95.000, tahun kedua itu 100.000, tahun ketiga itu 150.000, dan tahun keempat juga 150.000. Variable cost-nya per unit itu yang tahun pertama itu 11,55, tahun kedua itu 13,23, tahun ketiga itu 13,89, tahun keempat itu 15,80. Dan sales revenue itu kita bisa dihitung dengan cara yang ada di samping, yaitu sales price before inflation dikali 1 tambah 4,2%, itu inflasi per tahun. Dan yang bawah itu sales price yang after inflation. Tahun pertama itu 26,05 dikalikan 95.000 unit, totalnya 2.474.750. Yang tahun kedua itu 27,14 dikali 100.000 unit sama dengan 2.714.410. Dan tahun ketiga itu 29,42 dikali 150.000 unit, hasilnya 4.412.328. Dan yang tahun keempat itu 31,83 dikali 150.000 unit, hasilnya 4.774.478. Terus kita dikurangkan dengan variable cost. Variable cost itu kita juga harus dikalikan dengan inflation 5% per year. Terus variable cost tahun pertama yang after inflation itu 11,55 dikali 95.000 unit, hasilnya 1.097.250. Yang tahun kedua itu 13,23 dikali 100.000 unit, hasilnya 1.323.000. Dan tahun ketiga itu 13,89 dikali 150.000 unit, hasilnya 2.083.725. Dan yang tahun keempat itu 15,80 kali 150.000 unit, hasilnya 2.370.237.000. Terus kita dikurangkan dengan fixed cost. Fixed cost harus ditambahkan dengan inflation 3% per tahun. Jadi sales price-nya itu 150.000 dikali 3% sama dengan 154.500, itu yang tahun pertama. Yang tahun kedua 150.000 dikali 3% di pangkat 2 itu 159.135. Kalau yang tahun ketiga itu hasilnya 163.909. Yang tahun keempat itu 168.826. Habis itu kita ditambahkan dengan interest payment-nya 0. Terus kita totalin itu cash flow before tax. Yang tahun pertama itu 1.223, tahun kedua itu 1.232.275, yang tahun ketiga itu 2.164.694, yang tahun keempat itu 2.235.415. Terus dikurangkan tax allowable depreciation-nya itu dihitung juga di sebelahnya. Jadi 25%. Yang tahun pertama itu 450.000, tahun kedua itu 337.500, tahun ketiga itu 253.125, yang tahun keempat 759.375. Habis dikurang kita dapatkan taxable profit. Itu yang tahun pertama itu 773.000, tahun kedua 894.775, yang tahun ketiga itu 1.911.569, yang tahun keempat itu 1.476.040. Terus kita kurangkan taxation yang tahun pertama itu 0, yang tahun kedua itu
170.060, yang tahun ketiga itu 196.851, yang tahun ketiga itu 420.545, yang tahun kelima itu 324.729. Terus kita dikurangin, kita dapatkan after tax cash flow. Sehabis after tax cash flow kita ditambah tax allowable depreciation. Sehabis ditambah kita dapat ke after tax cash flow, dan kita dikurangkan dengan diskon 12%, dan kita dapatkan present value-nya masing-masing. Present value tahun pertama itu 1.091.964, terus yang tahun kedua 846.791, yang tahun ketiga itu 1.466.672, yang tahun keempat itu 1.153.382, yang tahun kelima itu minus 184.260. Dan kita totalkan semua present value tahun pertama sampai tahun kelima, terus dikurangkan dengan cost of machine 1.800.000, dan net present value yang kita dapat itu 2.508.550. Jadi kesimpulannya itu kita bisa diterima karena net present value yang dihitung bersifat positif, dan di mana net present value tersebut mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan initial investment. Jadi sekarang kita lanjutkan ke yang B, inflasi. Inflasi telah diterapkan dalam sales price, variable cost, fixed cost. Yang saya ubah dalam laporan itu adalah menghitung inflasi tersebut, di mana di laporan lama tidak menghitung inflasi dengan betul dan benar. Tax allowable depreciation, depresiasi yang digunakan di laporan lama tersebut tidak sesuai informasi yang diberikan pada soal, di mana metode depresiasi yang seharusnya digunakan adalah metode reducing balance bukan straight line. Taxation, tax tahun kelima dihilangkan adalah salah satu perilaku yang bisa mempengaruhi keputusan pada saat investasi, karena tax pada tahun kelima bisa mempengaruhi besar pada net present value yang kita hitung. Interest payment, interest tidak masuk karena adanya WACC 12%, di mana WACC sudah terinclude persentase interest. Sekarang yang C, payback period. Year cash inflow after tax initial investmentnya 1.800.000. Tahun pertama itu 1.223.000, tahun kedua itu 1.062.215, tahun ketiga itu 1.967.843, tahun keempat itu 1.814.869, dan tahun kelima itu minus 324.729. Itu bisa didapatkan dari after tax cash flow yang kita hitung di yang nomor A. Terus habis dijumlahkan itu kita dapatkan payback periodnya itu 1 tahun 7 bulan. Dan kesimpulannya itu boleh diterima karena payback period yang didapatkan tidak melebihi jangka waktu maksimal 2,5 tahun. Sekarang kita lihat bagian nomor C yang ROCE. Yang tahun pertama itu 773.000, tahun kedua itu 724.715, tahun ketiga itu 1.714.718, tahun keempat itu 1.055.494, yang tahun kelima itu minus 324.729. Bisa diambil dari nomor A, after tax cash flow yang sudah dikurangi dengan taxation. Habis dijumlahin itu 3.943.199, dan dipersentasekan itu menjadi 43,81%. Kesimpulannya itu boleh diterima karena ROCE yang didapatkan telah menembus angka ROCE minimal 20%. Jadi sekarang yang D, sensitivity sales revenue. Revenue tahun pertama itu 2.474.750, PPIF-nya 12%. Terus present value yang didapatkan itu 2.209.598. Dan revenue tahun kedua itu 2.714.410,
sama juga 12%, dan hasil yang didapatkan itu 2.163.911. Dan revenue tahun ketiga itu 4.412.328, dan hasil yang didapatkan itu 3.140.608. Yang tahun keempat itu 4.774.478, dan hasilnya 3.034.267. Total present value of revenue itu dijumlahkan saja 10.548.384. Terus di sampingnya itu ada 2.072.404 perak, dan sebelahnya lagi 8.476.380. Itu jika revenue berkurang dari 29,59%, maka MPV akan 0, dan MPV-nya itu 2.508.550, dan sensitivity of revenue-nya itu 29,59%, dan yang net present value itu jika revenue berkurang lebih dari 29,59%, maka net present value akan menjadi negatif dan project menjadi tidak acceptable. Yang bawahnya sensitivity initial investment itu 1.800.000, net present value-nya 2.508.550, sensitivity-nya itu 139,36%, dan kesimpulannya itu jika nilai initial investment yang harus dibayar meningkat 139%, maka MPV akan 0. Dan satu lagi, jika meningkat lebih dari 139%, maka MPV akan negatif dan project menjadi tidak acceptable. Terus sekarang yang E, R-nya itu 5,66%, H-nya itu 6%, dan yield-nya itu 12%. Terus yang terakhir yang nomor F, capital rationing adalah teknik untuk memilih proyek yang memaksimalkan nilai perusahaan ketika modal terbatas. Nilai investment itu 1.800.000 dan loan-nya 1.500.000 dan sisanya 300.000. Sekian penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih.